kan juga in paralel pengembangan dari softwarenya itu sendiri gitu ya. Nah, termasuk ini. Nah, di dokumen itu nanti teman-teman akan memasukkan dokumentasi produk dalam bentuk objek gitu, yaitu menggunakan Object Oriented Analysis and Design dengan tools namanya UML gitu. Nah, inilah UML ya, Unified Modeling Language. Jadi ini adalah sebuah standar bahasa pemodelan. Jadi kalau teman-teman ngoding itu namanya bahasa pemrograman. Nah, kalau ini bahasa pemodelan gitu. Ini sudah standar dunia. Jadi kalau kita lihat diagram-diagram pengembangan software yang teman-teman udah pelajari di RPL 1, ada di FD gitu ya. Data flow diagram, ada diagram konteks, ada flow chart, flow map gitu. Nah, itu contohnya kurang lebih kayak gitu. Cuman bedanya itu pendekatannya terstruktur, kalau ini pendekatannya objek. Namanya UML. Nah, dokumentasi inilah yang nanti teman-teman akan kerjakan dalam laporan tugas besar. Nah, untuk soal kuis, nah itu salah satunya kuis dan UTS ya, itu adalah mengenai UML ini dan mengenai use case. Jadi teman-teman nanti akan diberikan satu studi kasus, teman-teman diharuskan menggambar sebuah diagram use case gitu ya dari studi kasus yang nanti saya coba berikan. Jadi harapannya rekan-rekan diterima dulu materi hari ini, dicatat dan dipahami. Nanti kita akan coba di kuis dan UTS gitu. Nah, ini satu model di mana teman-teman akan mengabstraksi sesuatu yang ada di dunia nyata gitu, masuk ke dalam dunia digital gitu ya. Jadi cara untuk mengabstraksinya adalah dengan membuat model-model UML. Nah, di model-model yang ada di UML itu sudah standar dunia karena 6 hal ini gitu ya. Sudah menjadi standar dunia karena dia punya keuntungan formal language, lebih simpel, lebih mudah untuk dipahami, komprehensif juga, kemudian scalable, sama diciptakan untuk memang community ya. Jadi udah 15 tahun berjalan dari waktu itu dan ini mudah untuk dipelajari gitu. Oke. Nah, jadi gambar ini yang akan terus saya bahas di beberapa pertemuan ke depan mengenai UML, dan ini adalah hari pertama saya perkenalan bahwa view of the model of UML adalah 5 hal ini. Mulai dari use case view yang paling tengah gitu. Nah, ini namanya Philip Kracen 4-point plus view model. Jadi teman-teman bisa lihat dari paling depan namanya use case view. Habis use case view dilanjutkan ke proses view. Beres proses view nanti teman-teman akan masuk ke logical view. Setelah logical view masuk ke development dan masuk ke physical. Nah, 5 bagan model inilah yang akan dibahas terus menerus ya. Nah, untuk yang pertama itu adalah use case view. Use case view adalah model-model yang menggambarkan fungsionalitas dari sistem gitu. Jadi kalau dari sekarang tugas besar teman-teman itu udah tahu mau bikin apa aja. Nah, tinggal digambarin ke dalam bentuk model namanya use case diagram gitu. Use case view ini karena dia menggambarkan fungsionalitas sistem, dia akan memperlihatkan gambar diagram serta deskripsinya gitu. Itu yang ada di use case view. Turun dari use case view, dilanjutkan diterjemahkan prosesnya ke dalam proses view. Ini yang akan kita bahas minggu depan gitu. Jadi setiap gambar use case itu akan ada deskripsinya atau saya sebut use case skenario. Setiap use case skenario itu akan digambarkan modelnya ke dalam bentuk proses view melalui activity diagram gitu. Nah, itu yang jadi proses view. Selesai kita UTS dulu habis itu. Nah, after UTS kita move to ke logical view. Logical view sesuai dengan namanya. Jadi model-model yang memperlihatkan keterkaitan logik. Nah, di sini tuh pembentukan kelas,
pembentukan objek. Karena di UML ini kan kita berbasiskan objek gitu ya, object oriented analysis and design gitu. Maka teman-teman akan mulai belajar mengenai relasi-relasi yang ada di kelas diagram. Jadi kalau biasanya yang dipelajari baru inheritance, polymorphism gitu ya. Nah ini dikembangkan, ada diagram-diagram yang lain juga dan relasi yang lain di dalam logical view. Selesai di logical view, nah teman-teman akan masuk ke development view. Jadi di development view adalah bagaimana teman-teman bisa ngebungkus ke dalam arsitektur dan komponen sistem, itu dimodelkan, dan yang paling terakhir dibungkus ke dalam wadah yang kelihatan. Jadi kalau teman-teman ngoding Android, maka outputnya itu adalah APK gitu. Si output APK-nya, file installernya akan masuk ke dalam handphone dengan OS Android gitu. Kalau yang iOS berarti outputnya akan .ipa, maka akan masuk ke handphone iOS. Nah itu physical view tuh. Jadi diagram yang ngegambarin bentuk fisik ya, keterkaitan bentuk fisik di mana codingan kita akan dibuat gitu ya. Itu nanti kita akan bahas after UTS. Nah itu 5 jenis view, 4+1, dan kemudian kenapa sih ini gambarnya itu use case view paling atas. Nah ini yang mau saya share sama teman-teman. Sangat inti ketika kita belajar use case view adalah sekalinya teman-teman bikin use case view, maka diagram yang lain itu jumlahnya akan mengikuti banyaknya use case-nya. Jadi kalau teman-teman bikin, Pak, saya di fitur yang saya bikin sekitar 5 fungsional, misalkan gitu. Nah, nanti di turunannya teman-teman harus bikin 5 use case skenario, 5 activity diagram, 5 sequence diagram gitu. Dan itu turunannya terus harus berjalan gitu ya, ngikutin 5 use case view yang ada di atas atau di analisa sebelumnya. Kemudian di UML ada istilahnya nodes, ada istilahnya stereotype. Nah, ini icon-icon yang ada gitu. Nodes ini lebih pada catatan aja. Kalau stereotype ini adalah aktor ya, gambar orang gitu. Gambar orang yang dimana bukan tentang manusia gitu, tapi aktor adalah sesuatu yang berinteraksi dengan sistem, mau itu human ataupun mau itu mesin atau mau tools pihak ketiga gitu, seperti email, seperti Firebase, itu juga termasuk aktor gitu. Nah si aktor ini kita sebut dia stereotype juga gitu. Nah maka ini adalah building blocks yang ada di UML, ada 3, things, relationship, sama diagram. Things, relationship, sama diagram. Things adalah bentuk gitu ya, bentuk komponennya yang dibagi menjadi 4, ada struktur, behavioral, grouping, annotation, dan ini ada spesifik istilah-istilah di UML-nya. Relation ada 2 jenis, struktur sama behavioral, dan yang terakhir adalah komponen, struktural diagram sama behavioral juga, yang kurang lebih kalau di breakdown seperti ini. Nah ini yang kalau teman-teman lihat di structural relationship itu di behavioral ada konsep generalisasi. Nah ini yang teman-teman udah pelajari itu, namanya inheritance gitu ya. Jadi ada anak, ada orang tua gitu. Nah itu konsep dari behavioral, ngikutin behavior anaknya, ngikutin behavior orang tuanya. Ini jenis-jenis relasi yang ada di UML. Dan ini adalah diagramnya. Kalau kita bungkus ke dalam diagram ini komponennya kurang lebih seperti ini. Nah ini kalau rekan-rekan lihat, diagram struktural ini adalah diagram yang menggambarkan relasi antar kelas. Makanya kenapa di sini yang dimention kelas diagram, komponen, sama deployment. Spesifik kelas-kelas yang berjalan agar fungsional teman-teman bisa jalan. Nah kalau fungsional atau hal yang bisa dilakukan oleh sistem atau kita sebut sederhananya fitur, itu masuknya di behavioral tuh. Makanya adanya use case diagram, sequence, state chart, communication, sama activity. Dan ini adalah penyederhanaan ya, kurang lebih di 2.0
berbagai diagram yang sebaiknya dipelajari gitu. Sebetulnya masih lebih banyak dari ini diagramnya, tapi kurang lebih ini yang main untuk dipelajari. Di kelas kita tentunya tidak akan semuanya dibahas ya. Yang akan dibahas adalah use case, activity, class dan objek, sequence, package, dan deployment gitu. Nah, kurang lebih itu komponen-komponen yang akan kita bahas di kelas kita ya. Nah, secara core itu akan kita bahas mengenai use case dulu ya. Nah, ini relasinya ya. Ini gambaran diagramnya sederhananya kayak gini nih. Kalau dari tadi teman-teman menyimak pembahasan saya itu tuh masih abstrak, masih belum kebayang gitu ya. Model diagramnya tuh kayak gimana. Nah, kayak gini. Jadi dimulai dari gambar use case diagram. Ada gambar orang, ada gambar use case-nya. Kayak gini. Nah, nanti dari sini diturunin ke use case skenario. Use case skenario nanti bisa digambarin jadi activity diagram. Kalau kita balikin ke relasional, ada kelas diagram. Kemudian dari use case skenario juga dihubungkan menggunakan sequence dan kelas diagram. Dari sequence ada komunikasi, dari kelas diagram ada state chart gitu. Nah, ini relasi-relasinya. Nah, yang jadi core intinya adalah use case. Nanti use case bisa diturunin ke use case skenario dan activity diagram. Oke, kita mulai dengan diagram pertama. Nanti saya sedikit simulasi juga buat teman-teman gitu. Maka bisa disimak karena nanti teman-teman secara kelompok pun akan membuat ini ya di tugas besarnya, dan nanti akan saya coba cross check juga apakah use case diagram itu udah tepat atau belum gitu ya. Oke, kita mulai ya. Ini kata-kata kuncinya dari memodelkan kebutuhan. Setelah teman-teman selesai melakukan customer discovery dan udah tahu kira-kira mau bikin apa aja di fitur yang nantinya teman-teman akan buat di platform manapun, mau itu berbasis web, mau berbasis mobile, maka teman-teman akan tahu nanti mau bikin fungsionalitas apa aja atau fiturnya tuh bisa ngapain aja gitu ya. Nah, maka inilah yang namanya use case. Use case itu adalah jantungnya UML. Kunci dari UML adalah use case diagram. Use case itu specify only what your system is supposed to do. Sekali lagi kalimatnya adalah use case itu spesifik menggambarkan apa yang sistem bisa lakukan. Apa yang sistem bisa lakukan. Apa yang kemudian teman-teman bikin menjadi sebuah sistem, si sistem itu bisa melakukan fitur apa aja. Nah, ini adalah simbol-simbol dari use case diagram. Nah, ini nanti akan lebih banyak simbol-simbol yang lain di diagram yang lain, tapi kurang lebih minimal 4 hal ini dulu teman-teman bisa pahami gitu ya untuk use case diagram. Yang pertama aktor, ini yang udah saya sampaikan di awal, ini adalah salah satu bentuk stereotype di mana aktor ini adalah pihak yang mengakses use case. Aktor ini bisa berarti manusia gitu yang menjadi usernya teman-teman. Tapi saran saya nama aktor itu jangan global, sebisa mungkin spesifik. Misalkan kalau teman-teman bikin aplikasi mengenai apotek gitu, nah otomatis kan ada admin apotek gitu ya, ada pembeli gitu. Nah itu udah bagus tuh, udah spesifik gitu. Jangan pakai kata kunci user gitu karena sangat umum banget kalau user. Atau kalau teman-teman ternyata dari sistem yang dibikin itu menghasilkan kolaborasi dengan email, misalkan kalau teman-teman ada register, nanti si fitur registernya itu ada konfirmasi ke email misalkan. Nah, email itu jadi aktor gitu. Karena dia ada di luar sistem kita. Artinya tuh ada di luar sesuatu yang kita coding. Artinya kan kalau kita ngoding sesuatu yang fiturnya itu pengen dilempar ke email atau ke WhatsApp.
gitu ya. Itu kan pihak ketiga tuh di luar sistem kita. Nah, maka jadikan mereka aktor gitu. Nah, habis itu baru use case itu sendiri. Use case itu sendiri adalah mewakili apa yang sistem bisa lakukan ya. Misalkan kayak teman-teman bikin fitur search gitu ya. Kayak teman-teman bikin fitur tampil daftar apa timeline berita misalkan kayak gitu-gitu itu use case. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Kemudian ada asosiasi dulu. Nah, ini relasi. Bentuk relasi dari use case adalah asosiasi. Nggak ada panah ke kanan ataupun ke kiri. Ini direct gitu dari aktor ke use case. Nah, aktor use case sama asosiasi itu dibungkus ke dalam satu kotak namanya sistem boundary. Sistem boundary itu untuk ngasih tahu batasan sistem terhadap lingkungannya. Artinya tuh yang ada di dalam boundary itulah yang teman-teman bikin sendiri gitu. Kalau ternyata teman-teman menggunakan sistem kolaborasi di pihak ketiga gitu, contoh kayak Firebase, ya berarti itu adanya di luar sistem, jadikan mereka aktor. Kayak gitu contohnya. Nah, tadi kita udah dapat relasinya namanya asosiasi. Ternyata sesama use case itu bisa berelasi. Kalau tadi kan asosiasi relasinya dari aktor ke use case. Tapi kalau dari use case ke use case itu punya 3 jenis relasi ini. Include, extend, sama generalisasi. Nah, ini logiknya ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Include itu adalah sesuatu yang pasti dilakukan. Kalau gambarannya adalah seperti ini. Use case A menginclude use case B, artinya use case B itu akan diimplementasikan setiap kali use case A diimplementasikan. Jadi kalau ada aktor langsung mengakses use case A, maka use case B otomatis kepanggil juga. Gitu ya. Udah pasti ke eksekusi. Itu include. Dan panahnya diarahkan ke sesuatu yang pasti akan berjalan. Gitu. Ini include. Nah, yang kedua adalah extend. Ini yang sifatnya opsional. Gitu. Dan ditambah ada kata kunci extend juga. Gitu ya. Ini artinya adalah use case A di-extend oleh use case B. Jadi B-nya mah sama. Use case yang berelasi dengan use case yang lain. Aktor itu berelasi dengan use case A. Kalau gambarnya kayak gini, menunjuknya ke A. Kalau ini kan menunjuknya ke B ya. Ini menunjuknya ke B. Kalau yang ini menunjuknya ke A. Nah, kalau ke A, artinya yang B ini bisa dijalankan, bisa juga enggak. Ketika usernya mengakses use case A. Gitu. Maka sifatnya adalah opsional. Nah, kalau yang ini include, ini salah satu contohnya adalah ketika teman-teman ada satu fitur untuk ngehit API. Teman-teman bikin satu fitur untuk menampilkan daftar katalog belanja, misalkan gitu ya. Daftar katalog barang lah. Itu ternyata teman-teman harus bikin API. Gitu. Atau web service untuk mengambil data dari database. Sekalinya teman-teman ngeakses fitur home yang isinya nanti katalog daftar belanja, sekali diklik jadi aktornya nanti akan berelasi ke A. Nah, di A itulah akan memunculkan use case B gitu. Yang dimana otomatis kepanggil tuh si API-nya. Nah, itu contoh dari include. Extend itu kalau teman-teman contohnya bikin satu halaman admin, biasanya kalau di halaman admin itu biasanya gitu rutinitasnya ini kalau kita buka ya, ini contohnya. Nah, ini deh paling umum. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini adalah halaman all staff member. Saya sebagai aktor akan langsung melihat atau mengakses use case namanya penyajian all staff, penyajian data semua staff. Itu direct tuh.
Nah, tapi kalau teman-teman lihat di sini, ternyata ada banyak fungsionalitas yang lain. Ada apa aja kalau teman-teman lihat? Di kanan atas ada add new stuff, artinya tambah data. Di sini ada search, di bawahnya ada edit, di sampingnya ada delete. Nah, ketika saya lihat ke sini, maka yang otomatis akan muncul adalah daftar staffnya. Saya bisa saja tidak mengakses tombol tambah, search, edit, ataupun delete. Maka ini yang disebut extend. Gitu. Maka ini yang disebut extend. Jadi bisa saya akses, bisa juga enggak. Berbeda dengan include ya. Kalau include, ketika data ini dimunculkan, nah maka kita nembak satu use case baru namanya API gitu ya. Apa? API data staff misalkan kayak gitu. Nah, ini contohnya untuk use case diagram yang extend ya, yang extend. Oke, kita kembali lagi. Nah, satu lagi adalah relasi namanya generalisasi. Kalau generalisasi itu konsepnya sama kayak inheritance. Jadi kalau teman-teman punya aktornya itu adalah pembeli e-commerce. Ternyata si pembeli teh diturunin lagi jadi beberapa jenis pembeli. Nah, itu tuh bisa teman-teman bikin konsep generalisasi aktor. Use case juga sama. Ternyata teman-teman bikin fitur use case yang ada turunannya. Nah, ini biar teman-teman kebayang nanti ada studi kasus ya. Nah, kita mulai nih studi kasusnya biar lebih terbayang penggambarannya. Oh ya, ini juga teman-teman bisa sambil coba gitu. Jadi sebetulnya di Miro tuh ada ini ya, ada tools buat use case diagram. Tapi kalau teman-teman mau pakai yang online, teman-teman bisa pakai yang namanya Draw.io gitu. Ini buat teman-teman bikin diagram, misalkan ini use case diagram sistem misalkan apa ya, kita lihat aja di kasusnya, nanti namanya bisa teman-teman ubah. Di sini itu teman-teman bisa pilih di sebelah kirinya, kita cari, ini ada kelas diagram, ada flow chart, ada sequence, macam-macam ya. Kita buka dulu. Nah, biasanya adanya di bagian software. Nah, ini ada banyak jenisnya gitu, diagram-diagram yang ada di software. Ini saya coba sambil cari dulu. Engineering flow chart. Nah, ini ada UML. Teman-teman pilih UML, habis itu tinggal create aja. Nah, ini teman-teman bisa save sebetulnya ada di lokal atau teman-teman mau nyimpan di Google Drive gitu ya. Itu bisa. Nah, ini misal saya coba change storage, masukin ke Google Drive-nya gitu. Kemudian lakukan authorize ke dalam emailnya, email yang dipakai. Habis itu udah bisa continue dan otomatis langsung akan ke save ya datanya ke Google Drive-nya teman-teman. Oke. Nah, ini areanya, area yang bisa teman-teman udah bisa eksplorasi. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ini ada berbagai diagram yang bisa teman-teman pakai. Nah, di sini ada teman-teman pilihannya adalah UML. Nah, ini adalah diagram-diagram yang bisa teman-teman pakai untuk membuat UML. Gitu. Teman-teman bisa pakai yang namanya Draw.io. Tapi kalau mau spesifik banget gitu ya, ada namanya Star UML. Itu diinstal jadi desktop apps gitu. Nah, ini kalau saya mau install pakai macOS gitu ya. Nah, ini bisa banget teman-teman bisa pakai Star UML. Bedanya ya ini hanya bisa berjalan di laptop kita aja.
Kalau zaman sekarang kan kita udah kolaboratif ya, kayak Miro aja kita kolaboratif. Jadi mungkin teman-teman bisa pakai tools yang lain. Kalau mau gambarin UML itu namanya Visual Paradigm Online. Ini juga bisa teman-teman pakai gitu. Nah, jadi saya memperlihatkan beberapa opsi buat teman-teman ngegambarin UML. Itu bisa pakai Visual Paradigm Online, bisa pakai Draw.io, bisa pakai StudioML yang diinstal ke laptopnya masing-masing gitu. Nah, ini kalau saya menyarankan yang ini paling bagus ya, si StudioML, karena emang difokuskan dan ini versinya terus naik gitu dari tahun ke tahun. Ini terus-menerus gitu. Makanya nanti tinggal di-download aja. Nah, ini kebetulan karena laptop saya MacBook, nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Kalau OS-nya Windows, ini otomatis akan berubah juga jadi Windows gitu. Oke, saya lanjutkan dulu. Nanti sambil kita coba gambarin ya. Nah, ternyata di studi kasus itu kita udah punya requirement. Nah, artinya dari tugas lagi teman-teman kerjaan sekarang tuh udah ada kebutuhan usernya. Usernya pengen, misalkan gitu, usernya pengen bikin sebuah content management system yang mengizinkan administrator itu untuk bikin new blog account gitu, yang bisa nge-provide informasi personal tentang blogernya yang diverifikasi menggunakan author credential database. Nah, itu requirement-nya ya, udah sangat jelas banget gitu ya. Nah, ini kita sebut requirement A1. Bagaimana cara menerjemahkannya? Nah, langsung deh kita lihat ya di sini. The Content Management System itu adalah sistemnya, maka ini bisa disebut nama boundary. Administrator, nah, ini adalah nama aktor. Create a new blog account, ini adalah nama use case. Gitu. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada personal detail dan new blog yang di-verified. Artinya akan ada use case verifikasi gitu, atau justru verifikasi bisa dimasukkan ke dalam satu prosesnya. Dan ada kredensial database yang menjadi relasi di sini. Oke. Nah, kita lihat nih yang pertama adalah determine the actor. Aktornya siapa? Administrator. Nah, ini administrator kalimatnya adalah use case name yang dapat dipahami oleh customer ataupun kita sebagai desainer. Jadi pilihlah nama aktor yang bisa dipahami ya. Kalau teman-teman bikin nama aktor yang technical banget, itu agak ambigu gitu. Makanya bikin yang common. Sekali lagi, kalau nama aktor itu disesuaikan dengan usernya teman-teman masing-masing. Bahkan kalau ini mau bikin aplikasi CMS, semacam medium lagi lah gitu ya. Kalau dulu semacam blogspot gitu. Nah, ini ada namanya administrator. Yang kedua, use case. Nah, ini kata kuncinya teman-teman. Jadi gimana sih caranya teman-teman bisa menentukan sebuah use case? Nah, kata kuncinya adalah yang di merah ini. Must have very clear pass or fail kriteria gitu. Jadi kalau teman-teman udah kebayang bahwa fitur tersebut tuh dikatakan gagal jika apa dan dikatakan sukses jika apa, maka itu layak dijadikan use case gitu. Secara perspektif orang teknik gitu ya. Contoh, ini yang ada di bawah. Kalau dari requirement itu namanya create a new blog account. Artinya tuh use case biasanya berupa kata kerja gitu. Sehingga kalau kita mengerjakan sesuatu, itu pasti ada dikatakan sukses, pasti ada dikatakan gagal. Create new blog account dikatakan sukses jika blognya selesai dibuat atau selesai ditambahkan atau masuk ke dalam database. Itu clear ya, karena ada makna tambah. Berbeda dengan gagalnya. Nah, create new blog account dikatakan gagal jika tidak masuk ke dalam database, kan gitu ya. Muncul informasi gagal. Jadi udah kebayang sukses sama gagalnya kalau kita tambah data. Misalkan teman-teman mau ngubah data, ya data di database berhasil diubah gitu kan. Data di database gagal diubah. Pencarian misalkan.
pencarian informasi berita. Dikatakan sukses jika berhasil menemukan data yang dicari, kan gitu. Dikatakan gagal jika data yang dicari tidak ada. Nah, itu tuh very clear, pass or fail kriteria. Jadi, jangan bikin use case yang levelnya managing gitu. Biasanya kalau kita balikin ke sini ya, balikin ke contoh gambar yang ada di sini, teman-teman mungkin dulu terbiasa dengan DFD, di mana DFD itu ada levelnya, mulai dari diagram konteks, kemudian ada diagram DFD level 0, DFD level 1, DFD level 2 gitu. Di mana DFD level 0 atau kita sebut diagram konteks itu kalau diturunin ada namanya, misal ya, kalau kita bikin halaman admin, itu ada istilahnya manajemen data user. Nah, biasanya kayak gitu ya. Manajemen data user. Nah, kalau di sini konteksnya manajemen project gitu. Manajemen staff gitu ya. Manajemen equipment gitu. Nah, itu adalah contoh yang salah kalau teman-teman mau membuat sebuah use case. Use case itu langsung spesifik ke fitur yang langsung kerasa sama user. Gitu. Kalau teman-teman menggunakan kata manage gitu ya, atau pengelolaan data karyawan, pengelolaan data equipment, maka sukses sama gagalnya secara teknikal nggak akan kelihatan. Sesuatu dikatakan pengelolaannya sukses jika apa? Berhasil dikelola. Itu bentuknya gimana berhasil dikelola tuh? Abstrak, nggak jelas. Gagal dikelola itu bentuknya abstrak, nggak jelas. Berbeda dengan kita masuk ke satu level yang lebih dalam. Kalau di sini, misal nama use case-nya adalah penyajian informasi daftar staff. Nah, berarti dikatakan sukses jika informasinya muncul. Dikatakan gagal jika informasi daftar staffnya tidak muncul. Nah, itu lebih clear dibanding kita ambil level 1-nya. Jadi, ambillah level 2 yang lebih detailnya. Itu adalah nama-nama use case yang saya sarankan. Seperti di sini, berarti nama use case-nya adalah kalau pakai bahasa Inggris ya create add new stuff gitu. Ya kalau di bahasa Indonesia kan ya berarti tambah data staff. Intinya mah kata kerja aja gitu ya. Di sini adalah pengeditan atau edit data staff, di sini penghapusan data staff, ini pencarian data staff. Nah, itu adalah nama-nama use case. Gitu. Oke, ini use case. Setelah use case baru kita hubungkan antara aktor dengan use case-nya, antara administrator dengan create new blog account gitu. Misalkan ada halaman login juga gitu ya. Nah, ini bisa ditambahkan login dan ada kredensial database gitu. Artinya ini langsung nyambung. Nah, kalau teman-teman googling belajar sendiri UML, itu banyak juga tuh orang-orang bikin use case kayak gini. Nah, saya harus sampaikan ada hal keempat yang harus dilakukan, yaitu adding system boundary. Nah, ketika use case-nya teman-teman udah di boundary, udah dibungkus, udah dikasih batas pakai sebuah kotak, nah maka ini udah bisa dikatakan use case diagram. Ada aktor, ada asosiasi relasi, ada use case diagramnya, dan ada CMS-nya, atau ada boundary-nya. Jadinya kita tahu ada aktor administrator, ada aktor author kredensial database yang mengakses satu fungsionalitas di aplikasi CMS, Content Management System. Nama use case-nya adalah create new blog account. Nah, ini selesai nih. Ini udah paling oke ya, paling tepat gitu. Ketika teman-teman bikin use case. Nah, ini kita coba praktekkan gimana cara bikin diagramnya. Nah, di sini teman-teman udah bisa nambahin namanya aktor gitu ya. Ini kalau kita pakai Draw.io ya. Itu teman-teman bisa nyobain misalkan content management system diagram kan gitu. Kita punya aktor, terus di sini ini nyampur ya. Jadi use case diagram, class diagram, sequence, ini simbol-simbolnya banyak di sini gitu. Ini sangat sangat nyampur gitu ya. Nah, teman-teman bisa
milih ini, ada use case. Nah, ini bentuknya udah default lonjong gitu. Jadi teman-teman bisa bikin create new blog account. Kemudian jangan lupa kasih boundary. Nah, kalau boundary di sini namanya frame ya. Ini saya coba lihat dulu ke komponen yang lain. Ada boundary yang lain atau enggak? Ya, tidak ada karena ini bentuknya objek. Jadi teman-teman bisa masukin namanya frame. Nah, ini tuh adalah bentuk dari boundary. Nah, nanti frame ini dikasih nama aplikasinya teman-teman. Misalkan kalau di sini kalau saya persingkat ya namanya CMS ya. CMS admin atau atau mau diperpanjang juga boleh. Konten ini jadinya nggak enak aja dilihatnya. Content management system. Nah, ini kita bisa perbesar juga. Udah selesai, maka tinggal dilakukan asosiasi. Di sini ada tanda panah. Nah, ini kan ada panahnya ya. Nah, teman-teman sebetulnya bisa milih juga ada asosiasi, ada jenis-jenis relasi di sini ya. Ada asosiasi, ini ada parent sama child, ini nggak ada panahnya sedikit pun. Ada extend, ada ini jenis-jenis relasi yang lain di kelas diagram, nanti kita bahas di materi kelas diagram gitu. Nah, tapi kalau konteks ini teman-teman bisa melakukan relasi gitu tanpa panah ya. Jadi ada asosiasi yang tanpa panah. Masuk ke use case diagram. Kalau mau diganti panahnya jadi nggak ada, tinggal dipilih ke sini. Nah, artinya aktor ini sudah mengakses create new blog account. Oke, ini selesai. Kita udah bikin use case-nya. Nah, tentunya kan use case itu berkembang ya. Ada cukup banyak gitu kebutuhan yang diharapkan. Kita kembali ke studi kasus. Ternyata ada tambahan dari sini. Oh ya, saya lupa. Ada satu lagi, author credential database. Teman-teman bikin lagi. Simpan di sebelah kanan. Ini ada author credential database. Oh ya, nah jadi di kuis ataupun UTS itu teman-teman akan bikin yang kayak gini, gitu. Jadi nanti teman-teman akan ada satu studi kasus kalimat gitu. Nanti tolong modelkan, tolong jadi apa? Gambarkan dalam bentuk model requirement yang ada barusan, gitu. Ini seperti ini. Ternyata ada lanjutannya nih. Setelah teman-teman beres bikin use case, itu teman-teman lanjutannya harus bikin namanya use case skenario. Nah, ini dia. Jadi, satu use case itu harus punya satu use case skenario. Nanti di minggu depan teman-teman harus bikin namanya activity diagram. Gitu. Jadi, satu use case skenario akan punya satu activity diagram. Jadi, relasinya satu ke satu semua. Artinya, kalau teman-teman bikin banyak use case, wah contoh teman-teman bikin aplikasi ternyata use case-nya ada 25. Nah, berarti yang kayak gininya, skenario kayak gininya harus bikin 25 biji. Gitu, 25 skenario gitu ya. Maka kenapa dokumentasi UML itu panjang banget gitu ya. Maka kenapa kemudian ini tuh butuh kerja kelompok banget gitu. Karena banyak banget yang harus dikerjain. Gitu. Nah, saya bahas ini adalah format dari use case skenario. Ada yang sebelah kiri tuh deskripsi detail. Di sini ada maknanya ya. Ini ada use case information, ada related requirement, goal in context, precondition, success and failed, primary action, aktor, secondary trigger, sama main flow dan extension. Ini ada penjelasannya di sebelah kanan. Saya langsung ngeliatin contohnya aja biar lebih kebayang sama teman-teman sambil ngejelasin artinya gitu ya. Nah, yang pertama yang harus teman-teman tulis ini bentuknya tabel. Jadi nanti kalau bikin di dokumen Google Docs gitu, ya teman-teman harus bikin tabel bentuknya kayak gini untuk satu use case. Yang pertama adalah use case name. Nah, di use case name ini dikasih nama create new blog account sesuai yang kita bikin. Ini buat ngasih nama use case. Tadi kita udah bahas ya gimana caranya bikin nama use case yang bagus. Related requirement, ini tuh requirement-nya tuh nomor berapa gitu. Maka ditulisin tadi di awal namanya requirement A1.
Ini dapat dari mana? Kalau kita telusuri, itu adalah ke hasil analisa teman-teman nih, hasil dari user. Oh, si usernya pengen A, usernya pengen B. Nah, itu tuh disebutnya requirement tuh, gitu ya. Nah, dari situ kita terjemahin ke UML. Goal in context tuh pengennya apa sih? Kalau di create new block account tuh pengennya new or existing author itu bisa request ke new block account kepada administrator gitu. Ini goalnya gitu. Ini kalau konteksnya studi kasus yang tadi. Precondition adalah kejadian sebelum si goal ini bisa tercapai. Nah, misalkan kalau di sini contohnya sistem dibatasi dengan proof identitas alias harus melakukan register gitu. Nah, di sini nih sukses and fail-nya yang tadi saya bahas di awal. Itu ternyata dijelasinnya di use case skenario. Dikatakan sukses jika blog account-nya berhasil dibuat. Dikatakan fail jika blog account-nya di reject atau gagal untuk dibuat gitu. Nah, ini dua nih. Primary aktornya siapa? Nah, tadi kan ada dua tuh. Ada administrator, ada database. Yang jadi primernya adalah administrator, kemudian ada secondary aktor namanya author credential database. Karena credential database baru bisa berjalan kalau ada aksi duluan dari human-nya, yaitu administrator gitu. Nah, itu dikatakan primary aktor. Nah, baru deh di sini flow-nya gitu. Jadi flow itu harus teman-teman breakdown dulu dalam bentuk kalimat urutan. Ada main flow, ada extension flow. Nah, di sini 1 sampai 6 itu adalah main flow-nya. Administrator oh ya, sorry, ada trigger-nya juga di atasnya. Jadi trigger sebelum si main flow-nya dijalankan. Triggernya di sini adalah administrator meminta CMS buat bikin new block account. Langsung administrator akan meminta sistem memilih account type, memasukkan informasi author detail, ini tuh kayak kita register lah sederhananya gitu ya. Nah, nanti di author detail itu sebetulnya teman-teman bisa ngedetailin pakai atribut apa aja yang diperlukan. Misal nama, email, nomor handphone, apa inputan-inputan yang lain gitu yang berkaitan ketika teman-teman mau menjadi penulis di blogspot gitu. Habis itu author detail diverifikasi menggunakan author credential database. Nah, percabangan itu akan terjadi ketika ada verifikasi. Kalau diverifikasi itu ada sukses, ada gagal, ya kan? Verified ataupun tidak verified. Verified itu teman-teman masukin ke nomor 5. The new blog account is created. Artinya ya nih udah kebikin gitu. Itu nomor 5 tuh. The new blog account is created. Baru deh yang keenamnya adalah summary ke emailnya udah terkirim gitu. Nah, itu yang nomor 5 dan 6 positive flow. Nah, extension flow itu apa yang paling bawah? Itu adalah flow negatif. Jadi kenapa itu 4.1? Karena percabangannya adanya di nomor 4. 4.1 adalah kondisi ketika author database-nya, author credential-nya tidak memberikan verifikasi yang valid, misalkan gitu. Baru nanti selanjutnya blog account-nya yang diajukan itu di reject. Nah, itu jadi 41 dan 4.2. Gini ya, ini namanya use case skenario gitu. Nah, ternyata ada requirement tambahan. Ada kebutuhan si CMS-nya itu harus mengizinkan administrator untuk bikin personal wiki gitu. Jadi ada fitur baru namanya personal wiki yang membutuhkan verifikasi ke kredensial database juga. Sehingga dibuatlah create new personal wiki misalkan gitu. Nah, di sini jadinya teman-teman bikin baru misalkan create new personal wiki. Ditembak lagi pakai asosiasi ke sini. Oh ya, ini tinggal diganti aja ininya jadi yang stripe gitu. Nah, kalau udah kayak gini, artinya adalah teman-teman harus bikin skenario lagi dari use case yang kedua, yaitu use case create new personal wiki gitu. Nah, ini harus dibikin lagi. Maka setelah
bikin skenario-nya itu hasilnya seperti ini, gitu ya. Nah, ini dibikin requirement A2 dengan nama use case create new personal wiki, kurang lebih kayak gini. Nah, sekarang kita masukin nih, ada konsep relasi include dan extend. Nah, misal nih, ternyata antara create new blog account sama create new personal wiki itu ada kebutuhan API untuk ngecek identitas. Artinya, kalau gambarnya kayak gini, administrator kalau mengakses fitur new personal wiki ataupun new blog account, otomatis cek identity itu kepanggil. Yang dimana cek identity akan menggunakan aktor kredensial database. Itu cara bacanya. Gitu. Ini namanya include. Tadi kan ini use case A, ini use case B. Kemudian ada arahnya ke B, maka si B ini akan otomatis kepanggil kalau A dieksekusi sama aktornya. Gitu. Nah, kalau digambar, cek identity, itu teman-teman bisa bikin dulu use case-nya. Di sini ada cek identity. Nah, artinya kan kalau kayak gini direct ya. Ternyata teman-teman akan melakukan pembenahan use case di mana ya udah yang akses database mah satu API aja, yaitu API mengenai pengguna misalkan gitu. Nah, ini kita bisa langsung delete aja. Jadinya direct nih si check identity ini asosiasinya ke aktor. Nah, tapi use case yang lain saling berelasi ke check identity. Nah, di sini teman-teman tinggal bikin relasi include. Nah, ini ada extend, kita cari dulu dispatch. Ini kita pakai use dulu ya. Nanti kalau teman-teman pakai tools yang lain, teman-teman cari ininya yang include gitu ya. Nah, ini yang tengahnya bisa diganti menjadi include. Kemudian teman-teman bisa bikin relasi lagi ke sini. Ini kalau kita lihat bentuknya adalah panah putus-putus gitu ya. Terus ada tulisannya include gitu. Nah, ini udah bisa kayak gini. Nah, artinya tuh dengan gambar seperti ini aja teman-teman udah bisa ngeliatin bahwa sistemnya tuh punya dua fitur, new blog account sama new personal wiki. Kalau saya ngakses ini, otomatis akan ngecek identity juga ke kredensial database. Kayak gitu ceritanya. Gitu. Nah, ini namanya UML. Yang spesifik nama diagramnya adalah use case diagram. Gitu ya. Oke. Nah, ini contoh lain. Kalau ternyata ada kebutuhan ini pendetailan include ke dalam use case skenario-nya. Jadi kalau teman-teman udah melakukan seperti ini, jangan lupa di dalam use case skenario-nya ditambahin ada namanya include .2.2 check identity. Gitu. Nah, di sini tinggal ditambahin include use case-nya apa, yaitu include use case yang baru namanya check identity. Nah, jadi antara gambar ini dengan use case skenario-nya itu ada kesamaan, ada korelasi gitu. Jadi di sini ada include case, check identity, kemudian di sini diketikkan juga di flow yang mana include check identity itu dipanggil. Nah, kalau di sini kan the author detail are checked gitu kan ya. Dicek kalau ternyata inputannya valid, move lah ke use case yang baru gitu. Nah, ini caranya kayak gini. Jadi jangan lupa kalau teman-teman nanti bikin include di skenario use case skenario-nya harus ada dua tambahan ini. Gitu. Ini dua-duanya ya sama. Nah, nanti di use case yang baru itu check identity barulah bikin use case detailnya, di mana dia mandiri aja gitu. Ini tuh sama konsepnya kayak teman-teman bikin entitas kuat dan entitas lemah
gitu di pemrograman basis data gitu ya. Ini main flow-nya. Nah, ada juga konsep generalisasi, di mana new blog account-nya itu dibikin jadi dua, ada reguler, ada editorial. Nah, itu teman-teman bisa bikin konsepnya kayak gini. Ini mah konsepnya udah pakai konsep inheritance. Jadi ayahnya adalah create new blog account, nanti anaknya bisa reguler, bisa editorial, misalkan gitu ya. Dan implementasinya kurang lebih pakai panah yang nggak putus-putus, dan ini udah ada tanda panahnya lebih solid gitu, karena kan generalisasi atau inheritance itu relasi yang paling kuat gitu ya. Dan kalau dibikin di use case skenario itu tandanya ada tanda bold gitu. Nah, ini yang menjadi pengunci gitu, generalisasi. Nah, yang ketiga adalah extend. Teman-teman bisa lihat di sini. Extend itu sesuatu yang opsional, bisa dieksekusi bisa enggak. Artinya kalau di sini ada create new block account, kemudian di sini ada use case baru namanya record application failure gitu. Itu tuh artinya ketika administrator mengakses use case create new block account, itu yang udah pasti dieksekusi kan cek identity ya. Tapi dia itu bisa saja mengeksekusi record application failure, bisa aja enggak gitu. Nah, kalau use case record application failure itu apa? Nah, maka teman-teman tinggal bikin lagi use case barunya, tapi kurang lebih kalau bentuknya extend itu harus tandanya di bold di bagian extension. Nah, itu di use case skenario-nya gitu. Di use case skenario-nya tanda extend-nya harus dalam bentuk bold ya, seperti ini. Nah, kalau kita bikin extend ya kurang lebih sama gitu ya. Di sini teman-teman bisa bikin use case baru. Ini tuh namanya record failure. Artinya tuh setiap ada kegagalan mau di store nggak, kalau historinya misalkan gitu. Ini tuh ada kebutuhan requirement seperti itu. Nanti relasinya bisa pakai yang namanya extend. Terus ya ini bisa langsung direct ya, kayak gini. Oke, ya kurang lebih ini gambaran pembuatan use case kalau teman-teman pakai namanya Draw.io gitu, biar kolaboratif teman-teman bisa kerjain secara online. Tapi kalau mau jadi installer, teman-teman bisa pakai StarUML. Enaknya apa? Kalau teman-teman pakai ini, itu bisa ke-generate jadi coding gitu, karena emang udah spesifik buat bikin UML gitu ya udah. Nah, ini bisa otomatis ke-generate jadi coding. Ataupun visual paradigm yang memang diciptakan untuk memodelkan diagram-diagram yang cukup banyak juga di sini. Nah, ini sebagai contoh ada studi kasus dalam ukuran yang cukup besar gitu, yaitu satu aplikasi bantu anak asuh. Jadi mempertemukan anak-anak yang kurang mampu yang dikelola oleh rumah zakat gitu melalui program gerakan bantu 1000 anak asuh. Kemudian dari program ini para donatur bisa memberikan donasinya melalui pembayaran di aplikasi, dan nanti laporan perkembangan dari anaknya bisa langsung dilihat di handphone. Nah, kurang lebih gambarannya gitu ya, gambaran aplikasinya. Maka gambar use case-nya kayak gimana? Nah, kurang lebih seperti inilah hasil use case diagramnya gitu. Teman-teman lihat di situ ada user donatur, ada web service GBSA. Jadi use case yang ditampilkan di sini adalah fitur-fitur yang atau fungsionalitas yang dibikin di Android-nya gitu. Ada fitur info slider, ada login, register, ada informasi tentang komunitasnya, info berita. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada penyajian info news gitu ya. Ini kemudian dia include ke request data news, kemudian dia juga extend ke penyajian detail news. Ini yang paling sederhana. Jadi kalau teman-teman baca berita kan biasanya lihat headline dulu, kemudian teman-teman mau ngeklik atau enggak tuh. Nah, itu tuh termasuk ke extend. Nah, itu bentuknya kayak gini gitu. Kemudian ada pemilihan data anak asuh, milih anak asuhnya, habis itu bisa difilter
bisa lihat detailnya, bisa juga dilihat nearby location. Ini bentuk-bentuk dari filtering penyajian informasi anak asuh. Ini ada fitur-fitur yang lain yang teman-teman bisa lihat jenis relasinya asosiasi semua gitu. Nah, jadi dengan satu diagram ini aja teman-teman udah bisa ngegambarin mengenai use case diagram satu sistem secara keseluruhan. Namanya use case diagram. Gitu. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran materi UML yang minggu lalu materinya udah saya share, teman-teman pelajari mandiri, hari ini udah saya bahas. Gitu ya. Di minggu depan kita akan masuk ke diagram kedua. Karena hari ini teman-teman udah mempelajari use case diagram dan use case skenario, maka di minggu depan kita akan move ke sebelah kanan nih, yaitu activity diagram. Sebetulnya ini relasinya nggak seperti ini sih. Tapi ini use case skenario nembaknya ke activity diagram langsung gitu. Jadi use case diagram, use case skenario, terus masuk ke activity diagram. Nah, minggu depan kita akan bikin activity diagram dengan catatan use case skenario-nya udah jadi dulu. Biar kebayang teman-teman mau bikin diagram seperti apa. Gitu ya. Nah, sebagai contoh nanti akan saya share juga after perkuliahan ini mengenai contoh tugas besar RPL 2 dalam bentuk dokumen UML-nya ya. Karena teman-teman akan ngerjain ini gitu. Selain substansi pembuatan produknya itu sendiri. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau tanyain dulu? Nanti saya coba share beberapa contoh ya dokumentasi pembangunan perangkat lunak gitu yang ada di sini. Nah, ini contohnya. Kalau ini kelas yang semester lalu di sini. Kemudian ini kalau kita lihat di bagian UML-nya, nah itu udah ada di bab 3 tuh. Ini masih bab 2. Saya langsung liatin dulu. Nah, ini ada daftar kebutuhan. Ini sama persis kayak RPL 1. Ada SKPL F, SKPL NF gitu ya. Ini masih tetap dijalankan gitu. Nah, nanti ketika masuk ke use case, nah, bentuknya contoh udah seperti ini gitu. Jadi ini contoh use case untuk studi kasus kelompok ini namanya EPSI. Jadi teman-teman EPSI ini bikin aplikasi buat para pengelola posyandu ya gitu. Jadi ibu-ibu yang bawa anaknya buat ngecek ke posyandu, ngecek perkembangan anaknya itu bisa tercatat di aplikasi gitu ya. Nah, maka ada petugas posyandu, ada orang tua, ada web service gitu. Dan ini penggambaran UML-nya dalam bentuk use case diagram gitu. Nah, ini contoh-contohnya. Kalau teman-teman hitung di sini use case-nya ada cukup banyak gitu. Nah, maka nanti didefinisikan aktornya, didefinisikan use case-nya. Tentunya ini use case-nya nggak 7 ya, karena di sini use case-nya ada banyak pasti lebih dari 7. Itu tinggal dibikin satu-satu use case skenario-nya seperti ini. Gitu.
Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini gambaran tugas yang akan teman-teman kerjakan nih. Gitu. Dan nanti kalau misalkan udah beres bikin use case, minggu depan kita akan bahas mengenai activity diagram. Itu nanti teman-teman bisa ngegambar bentuknya kayak gini nih, activity diagram. Nanti ada namanya swim lane, ada horizontal bisa vertikal juga, nanti ada flow-nya berjajar kurang lebih di sini. Gitu. Seperti ini ya. Oke, itu saja paling yang bisa saya share untuk materi use case diagram pada rekan-rekan. Minimal hari ini ditangkap dulu materinya. Nanti biar lebih kebayang teman-teman langsung eksekusi di tugas sesuai dengan apa yang mau dibikin gitu ya. Nanti teman-teman tinggal eksekusi. Oke, sekarang saya mau cek tugas besarnya nih karena ini udah 2 minggu, harusnya udah banyak yang bisa selesai. Yang teman-teman harus kerjain itu kan ada empathy map, kemudian ada user journey, ada pain point-nya, kemudian teman-teman tahu gitu kira-kira harus bikin apa gitu dari tugas besarnya, di mana hasil akhirnya adalah unique value proposition message gitu ya. Unique value proposition message itu yang diharapkan bisa muncul. Nah ini ya, menginterview user, bikin empathy map, bikin customer journey. 3. Ini akan saya bahas satu-satu. Saya mau tanya dulu, ini kelompok OY apakah hadir? Hadir. Oke. Saya langsung mau mendapatkan penjelasan gitu. Kira-kira teman-teman akan bikin apa dari hasil ini, dan ini usernya harusnya udah ada user yang diinterviewnya di sini. Jadi ada user persona tuh kemarin, ada fotonya, ada biodatanya, berapa orang yang diinterview, nggak langsung hasil akhir seperti ini gitu ya. Jadi kalau misalkan interview respondennya ada 5 orang, ya di sini 5 orangnya dimasukin kayak gitu. Oke, gimana dulu dijelasin? Jadi intinya mau bikin apa? Jadi kami ingin membuat sebuah platform untuk mengurangi isu food waste, yang mana orang-orang yang memiliki kelebihan makanan, entah itu mendekati kadaluarsa atau karena tidak sesuai selera dia, jadi makanannya banyak tapi nggak dimakan sama dia gitu. Kami kumpulkan untuk kami donasikan kepada orang yang tepat. Jenis makanannya contohnya kayak apa? Ada makanan basah juga makanan kering. Kalau makanan basah itu biasanya seperti yang orang catering atau dari restoran-restoran. Kalau untuk makanan kering itu yang berkemasan seperti yang dalam kaleng atau snack-snack seperti itu, Pak. Oke, di sini yang kurang tepat itu ini ya, segala usia. Saya tanya emang usia 3 tahun atau 1 tahun atau 0 tahun itu masuk juga ke sini Untuk itu atau awalnya kami pikir juga 60. apakah anak-anak termasuk. Nah, karena mungkin anak-anak juga mungkin ada yang ingin bersedekah, jadi mungkin untuk segala usia lebih tepat, Pak. Jadi kalau anak-anak itu biasanya dititipin ke orang tuanya atau yang lebih mengerti untuk nanti menggunakan platform tersebut. Nah, berarti yang pakai platformnya siapa? Anaknya atau orang tuanya? Orang tuanya. Nah, itu dia. Oke. Jadi kalau teman-teman menganalisis sesuatu, treatment ke anak kecil sama treatment ke orang tua beda. Nanti ini akan ngaruh ke desainnya nanti soalnya. Desain aplikasi ke anak-anak sama desain ke aplikasi ke orang tua itu pasti beda. Anak-anak pengennya ceria dan lain-lain. Nanti kalau dititipin ke orang tuanya berarti anak-anak tuh bukan usernya. Kalau keinginannya ada di anaknya, maka teman-teman akan fokus siapa yang akan pakai aplikasinya. Nah, jadi saran saya jangan pakai segala usia. Udah saya bahas dari minggu lalu ya. Teman-teman boleh set umur. Karena kalau umur teman-teman jadi lebih spesifik. Makanya di sini yang saya butuhkan itu adalah daftar user. Daftar usernya seperti apa?
Minggu lalu waktu sebelum saya libur itu ada penjelasan namanya customer persona. Ada gambar foto orangnya, ada umurnya, ada namanya, dibuka lagi materi saya. Nah, itu harusnya ditampilin di sini profil-profil mereka tuh. Gitu. Biar apa? Biar jawaban-jawaban dari sini itu bukan datang dari teman-teman, tapi dari respondennya. Tadi sempat dimention mengenai sumber makanannya dari mana. Datang dari restoran, kan gitu ya. Datang juga dari catering, nggak habis, disumbangin melalui aplikasi teman-teman, terus nanti dikasihin misalkan ke orang yang membutuhkan. Berarti at least di sini teman-teman punya dua jenis user yang mau menyumbang, user yang mau nerima, gitu. Ini benar apa enggak? Eh, enggak, kalau usernya itu hanya untuk yang menyumbangkan. Usernya menyumbangkan, terus makanannya dikemanain? Kalau udah disumbangin, disimpan kemana? Gimana caranya tahu si yang nyumbang itu makanannya nyampe ke orang yang berhak? Nanti akan disediakan seperti eh, bukan testimoni apa ya? Yang mana memperlihatkan kalau makanan-makanan yang orang-orang sudah sumbangkan ke kami itu disalurkan gitu. Oke, berarti yang akan menyalurkannya teman-teman sebagai admin dari aplikasi gitu. Benar, Oke, berarti kalau kayak gitu yang teman-teman fokusin adalah orang yang mau nyumbangnya. benar. Oke, yang harus dikoreksi pertama ini yang segala usianya dan pekerjaan dari yang mau nyumbang. Teman-teman harus bisa mendetailkan siapa yang berpotensi memberikan donasi ke teman-teman. Tadi udah di-mention tuh, orang yang punya catering, orang atau hotel misalkan gitu ya. Artinya teman-teman kalau nge-approach produk ini itu langsung nyasar ke mereka aja. Udah nggak boleh pakai kira-kira lagi. Kenapa? Karena di fase awal bikin software harus nge-interview user aslinya. Maka ketika ada willingness dari mereka, di sini kan ada pain, ada gain. Di sini udah ada kelihatan khawatir, mubazir. Nah, ini tuh siapa nih yang ngomong nih? Namanya Responden kami. Nah, siapa siapa namanya, kerjanya di mana, sebagai apa. Terus mereka punya banyak makanan seberapa banyak tuh ketika teman-teman nge-interview. Nah, dijawab dulu. Baik, Pak. Ada datanya nggak kemarin waktu nge-interview? Data interviewnya ada, namun belum sempat dibikin user persona karena berdasarkan dari chat Bapak di WhatsApp, kami belum perlu menampilkan user persona, jadi kami masih memfokuskan ini, Pak. Journey Oke. map sama Nanti didetailin lagi user personanya. baik, Pak. Yang jelas kalau teman-teman udah dapet orang-orang yang benar-benar mau buat ngasih, keep mereka untuk terus kolaborasi sama produknya teman-teman ke depan gitu. Karena nanti dari produk itu uji cobanya ya ke orang itu. Jadi kita nggak nyari-nyari lagi kayak tadi nih, nggak nyari-nyari lagi orang tua yang punya anak-anak yang mau ngasih gitu, udah nggak nyari, tapi langsung spesifik responden yang berbicara pain ini, kayak gitu ya. Oke. Ini Ratih Adit tuh siapa ya maksudnya? Ratih Komasari Adit Fujianti itu nama teman-teman atau gimana? Benar, Oh, nama member kami. oke. Oke.
Ini yang packingnya siapa? Kami juga. Berarti teman-teman akan ngemodal wadah kan? Berarti Ya, bukan hanya bikin software kan, tapi mau ngemodal wadah juga gitu dari packing. kurang lebih begitu. Yang cukup ambigu tuh ini ya, basah sama kering. Ini mungkin nggak begitu familiar. Jadi kalau mau didetailin kategori makanannya, ya bisa dimention makanan-makanan yang mudah untuk dicerna ya sama orang. Oke. Secara aksi flow yang teman-teman bikin ini sudah end to end ya. Artinya mulai dari bentar. Mulainya yang belum masuk. Ini mulainya langsung tiba-tiba ke pengecekan. Ini kan flow besarnya gini ya. Kapan mulai sadar akan makanan yang berlebih atau mendekati expired date gitu. Sebetulnya ini channel awal atau flow yang akan teman-teman lihat gitu. Ini aduh. Saya ganti dulu deh. Teman coba ganti persepsinya menjadi persepsi yang ada usernya siapa gitu, terus dia ngelakuin apa. Ini akan masuk ke activity diagram sebenarnya. Jadi journey step secara besar ini udah masuk ya. Cuman yang kurang tepat itu adalah ini. Ini mau saya make sure dulu. Platform penyedia layanan tuh maksudnya apa? Webnya Pak, web dari yang akan kami buat. Nah, produknya udah jadi apa belum? Belum. Nah, ini adalah fase awal. Fase di saat produknya belum jadi. Jadi, teman-teman jangan ngegambarin alur yang akan berjalan nanti. Tapi teman-teman ngegambarin alur yang saat ini sedang dikerjakan sama orang itu. Gitu. Artinya, kalau membuka platform penyedia layanan ini, artinya produk teman-teman udah jadi tuh. Udah siap untuk ngebikin. Nah, kalau sekarang di fase ini, itu adalah fase discovery. Artinya, teman-teman mempelajari semua behavior dari orang-orang tersebut. Cara ngegambarinnya, itu teman-teman bikin flow yang datangnya dari user tersebut, sampai usernya bisa memberikan makanan pada kurator gitu. Misal ini kalau kita bikin versi paling sederhana itu, di sini kalau nggak salah ada diagram. Nah di sini juga ada UML, tapi ini harus berbayar. Nah anggaplah ada aktor gitu ya. Nah nanti misalkan kita mau mulai pakai tanda start. Jadi ini kurang tepat. Ini kurang tepat. Kenapa? Sekali lagi proses yang lagi teman-teman kerjain adalah proses empati, proses discover. Yang teman-teman harus jalani adalah saat ini yang sedang berjalan di lapangan itu gimana prosesnya responden teman-teman pengen ngasihin makanan sisanya ke orang gitu. Belum ada campur tangan aplikasi teman-teman. Nah justru ketika teman-teman udah menggambarkan flow yang sedang berjalan, itu ketahuan masalahnya di mana. Nah di masalah itulah teman-teman akan bikin flow tandingan. Namanya flow to be gitu. Jadi ada flow as is, ada flow to be. Jadi ada dua flow-nya. Ini contoh ya.
Ini anaknya nggak pakai ini. Ini kayaknya saya harus share mic dulu. Nah, ini contoh penggambaran bikin flow ya yang lebih spesifik gitu. Jadi kalau tadi salah satu toolsnya adalah tools ini untuk nge-breakdown journey step-nya. Kemudian di sini adalah proses ownership, artinya who is in the lead on this. Artinya yang ada di sini itu bukanlah teman-teman gitu, tapi si aktornya ketika dia mengerjakan pekerjaan ini. Dan sebetulnya ini proses ownership-nya bisa dipindahin ke atas biar lebih tergambar juga sebenarnya, tapi nggak apa-apa ini di bawah. Jadi lagi-lagi teman-teman, customer journey itu adalah sesuatu yang berjalan dulu di lapangan, baru nanti teman-teman bikin customer journey versi aplikasinya. Karena kalau teman-teman langsung ngejam kayak gini, itu tiba-tiba langsung masuk ke solusi itu. Gitu. Itu yang kurang tepat kalau bikin software. Gitu. Karena ini lagi di fase awal banget, jadi hindari dulu semua proses yang ada di aplikasinya teman-teman. Gitu. Itu catatannya. Nah, ini kalau kita mau perdalam, gambaran bikin proses bisnis itu kurang lebih kayak gini. Ini kalau teman-teman mau diperdalam lagi gitu ya. Jadi ini namanya BPMN, Business Process Modeling Notation. Di sini ada aktor-aktornya di sebelah kiri. Karena teman-teman pakai UML, ini bisa banget digambarin pakai activity diagram. Ini adalah proses as-is. As-is itu adalah proses yang berjalan saat ini sebelum ada sistemnya teman-teman. Kemudian nanti teman-teman melakukan rekayasa. Setelah melakukan rekayasa, maka teman-teman akan berubah menjadi proses to be. Nah, proses to be inilah yang udah buatan teman-teman sendiri. Gitu gambarannya, gitu ya. Nah, ini buat ngegambarin proses bisa pakai yang namanya BPMN juga. Kalau di UML bisa pakai activity diagram di pembahasan minggu depan. Nah, jadi di fase awal ketika teman-teman gathering requirement, ini adalah nama keilmuannya. Ada namanya business process reengineering, di mana teman-teman ngidentifikasi masalah melalui empathy map tadi, ngegambarin proses as-is-nya, menganalisa setiap masalah yang terjadi, dilakukan rekayasa. Nah, disinilah proses rekayasanya. Jadi nggak tiba-tiba dibuatkan platform gitu. Baru nanti bisa ada rumus-rumus tertentu, habis itu bisa diimplementasi. Gitu. Ini harus diperbaiki dulu si flow-nya. Jadi silakan teman-teman, ini boleh banget nggak pakai framework yang ini. Gitu. Jadi kalau teman-teman ngerasa ada framework yang lain yang lebih bisa menggambarkan mengenai customer journey, itu boleh banget. Gitu. Ini hanya contoh gitu. Jadi harapan saya teman-teman tidak terpaku. Saya cuma ngekasih guide. Ini ada salah satu contoh bikin customer journey bentuknya kayak gini. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa buat pendetailan dari usernya, kemudian nanti bisa bikin empathy map-nya lebih dalam sama customer journey-nya jadi lebih detail ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini juga sama teman-teman yang lain ya. Ini saya mau coba cek dulu. Ini kelompok ini ada? Ada, Pak. Ada, oke. Nah, saya komen dulu terakhir buat kelompok yang OY. Jadi, secara konsep yang mau di-raise dari kelompok EY ini sudah bagus. Artinya teman-teman membuat sesuatu yang belum pernah atau sesuatu yang unik gitu, yaitu pengumpulan donasi makanan, kurang lebih gitu ya, pengumpulan donasi makanan untuk teman-teman memberikan.
Nah, yang belum kegambar di sini adalah alur yang berjalan saat ini manualnya kayak gimana. Teman-teman jangan terpaku sama template ini kalau ternyata template ini terlalu membingungkan gitu. Teman-teman bisa gambarin flow versinya teman-teman sendiri dulu kayak gitu. Nah, ini mangga bisa bisa dikembangkan ya kurang lebih. Termasuk dengan responden-respondennya gitu. Nah, sekarang tuh ya ini nanti di akhir ini karena kita responsi, jadi saya akan cek semua tugasnya teman-teman. Di akhir saya akan langsung ngasih ilmu yang baru gitu, namanya ID validation. Jadi kan ini ID-nya udah dapet nih, keresahannya udah dapet gitu. Nah, tinggal divalidasi ke user dan ternyata kemarin udah dapet juga hasilnya. Nah, itu ada ID validation, materi yang dibahas, nanti saya coba bahas di akhir. Oke, itu ya. Jadi ini dilanjutkan secara tema, secara konsep gitu. Tinggal yang belum clear di-clearkan lagi, terutama di flow sama di apa yang kemudian respondennya katakan gitu. Teman-teman bikin personanya. Kita move ke sini. Oke. Berarti ini event Jepangan betul atau gimana? Betul, Pak. Oke. Oke. Lihat jadwal event sama reminder ya. Spesifik. Ayo gabung komunitas. Oh, oke. Di sini kan ada gabung komunitas ya. Sedangkan di sini Ya, Pak. yang ternyata jadi pain itu adalah kesulitan cari jadwal event sama kelupaan jadwal event. Berarti apakah betul gabung komunitas itu tidak menjadi kebutuhan yang main ya di mereka? Jadi andaikan mereka nggak join komunitas pun nggak apa-apa sebenarnya karena kebutuhannya nyari event. Benar apa enggak? Oh, iya Pak. Ya kalau yang komunitas itu kan, jadi ini kan judulnya kayak What Do They Hear. Jadi apa ya? Suka dari yang udah diwawancara kemarin juga banyak yang ada beberapa yang emang apa mereka pada akhirnya gabung komunitas untuk cari info eventnya apa gitu. Karena biasanya ada yang ngajak dan apa gimana gitu. Oke. Kayak gitu. Oke, ini secara empathy map-nya udah clear, udah bagus, dan yang di highlight itu adalah agregat data-data komentar ya, kayak gini. Ini oke. Tinggal ditambahin aja tadi secara user person kayak gimana ya. Iya, Pak. Saya coba lihat dulu customer journey map-nya. Kalau itu ini berarti ya ada keinginan ke event. Nah, sosial media yang sering dibukanya apa aja berarti? Kalau berdasarkan dari wawancara kemarin sih biasanya kalau nggak WA itu Instagram, kadang ada yang Facebook juga gitu. Bisa antara 3 itu sih. Sama sebenarnya satu lagi tuh tambahannya ada diajak teman, cuma kami tuh bingung masukin ke sininya gimana gitu, Pak. Ya, ini adanya di touch point sebenarnya. Oh ya. Touch point itu kan what part the service do they interact with ya. Artinya si user yang mau mencari event itu berinteraksi dengan media apa gitu. Jadi kalau udah kayak gini ini udah dimention ya kurang lebih. Ya. Oke. Dan ternyata di sini ini pain pointnya gimana nih? Boleh diceritain nggak nih area-area pain point ini? Oh, kalau itu kan karena mengikuti template, Pak. Jadi kan yang hijau tuh yang needs-nya, mereka perlunya apa gitu dan apa yang akan mereka dapatkan gitu kan. Apa yang mereka dapatkan dan mereka inginkan. Dan yang merah itu pains-nya gitu. Ketika mereka melakukan sesuatu tuh apa yang mereka pains-nya gimana gitu, Pak. Nah, yang saya tangkap sih gitu.
yang dimaksud aplikasi tidak dapat dibuka itu aplikasi apa? Media sosialnya, Pak. Oke. Maka potensi solusinya adalah teman-teman akan bikin apa? Bikin aplikasi atau web gitu, Pak, untuk yang pertama tadi ngelis info event dan yang ada, terutama yang ada di Kota Bandung dulu difokuskan gitu, Pak. Dan kemudian menambahkan fitur reminder karena ya banyak yang kelewat juga soal eventnya gitu, Pak. Nah, secara positioning udah pas. Ini berarti teman-teman ada kendala di penggunaan template ya. Nah, ya, Pak. Jadi untuk flow yang ini bisa dibilang sudah menggambarkan apa yang berjalan saat ini, gitu. Jadi kan yang ada di customer journey map di versi awal adalah saat ini user itu melakukan apa ketika mau mengurus pekerjaannya dia. Kalau saya kan pekerjaannya itu mencari jadwal event ya, caranya gimana? Ya. Nah ini kan ada macam-macam ya. Dan ternyata udah digambarin di sini dan ini udah sangat baik gitu. Dan pain point-nya itu juga udah kelihatan. Oh ternyata info eventnya nggak ada. Masuk ke grupnya tuh ternyata tidak tepat gitu kan ya. Info eventnya salah gitu kan. Ini pain point sesuai flow-nya kan gitu ya. Nah, maka dari sini sebetulnya udah bisa langsung dilanjut nih ke proses selanjutnya gitu kan ya. Oke, secara proses ini udah ke gambar. Nah, namun paling ini saya mau coba ngebahas materi mengenai idea validation ya. After ini, tapi ini overall udah oke secara empathy map gitu ya. Oke, saya bahas dulu yang lain. Tadi nama kelompoknya apa? Oh, doa ibu. Oke, OY udah oke. Doa ibu udah oke. Kita lihat dulu yang lain. Oke. Ya teman-teman ini boleh di accept aksesnya ya. Ini buat teman-teman yang megang hak akses boleh dibuka ya. Oke, ini Turu Boys mirrornya dimasukin ke link ini ya biar bisa saya masuk gitu. Oke. Ini kelompoknya siapa? Andi ya. Oke, kita lihat dulu ya. Suka berolahraga. Ini olahraganya apa? Ya, untuk jenis lapangan olahraga aja. Ada spesifik lokasi yang disampaikan sama usernya nggak ketika nge-interview? Badminton, basket, Untuk saat ini paling hanya untuk di Kota Bandung saja, Pak. Oke, tapi olahraganya ini gambarannya ya. Basket, badminton, futsal gitu.
Oke. Berarti teman-teman fokus, oh ya ini saran saya ya. Olahraga itu kan banyak ya. Sebaiknya teman-teman bisa nge-mention apa yang mau difokusin gitu. Dan fokuslah ke apa yang user katakan gitu. Jadi kalau di sini kan basket, badminton sama futsal. Ya udah, olahraganya langsung di-mention aja. Ya, kenapa? Karena nanti teman-teman, ini kan kalau saya lihat mudah untuk memesan, bisa lihat fasilitas gitu ya. Harganya juga bisa kelihatan dan harapannya terjangkau, lapangannya dekat. Ini tuh nggak akan jauh. Nanti kalau teman-teman bikin software, teman-teman akan menjadi kurator informasi lapangan gitu. Nah, kalau teman-teman nggak ngebatasin tempat olahraga apa aja di kota Bandung, maka teman-teman akan kesulitan. Maka saran saya nanti di sini skopnya, terutama di skop who are we empathize with gitu ya, suka berolahraganya itu di-mention, suka olahraga apa aja. Misalkan 3 besar ya, basket, futsal, badminton misalkan. Biar apa? Biar nanti teman-teman fokus ke situ. Karena treatmentnya beda-beda gitu. Treatment orang yang futsal nyari informasi tempat olahraganya di mana, yang badminton gimana, yang badminton gimana, yang basket gimana. Tapi nanti akan nemu titik temu di flow-nya masing-masing gitu. Oh ternyata behavior-nya, nih kita lihatnya behavior-nya kalau udah digambarin. Ini lewat media apa? Google Map ya? Oke. Menghubungi via telepon, menghubungi via WhatsApp. Oke. Pain point-nya kontak yang tersedia bukan kontak penyedia lapangan. Kontak penyedia lapangan sering tidak tersedia. Lapangannya nggak ada, jadwalnya nggak sesuai. Oke.